selamat sore semuanya. Sore Kak. Oke. TO dulu lah, TO. Gimana TO? Sudah memuaskan belum hasilnya? Oke Kak. Oke. Tuh, ya. Ada beberapa orang yang udah 600, ada 702 orang, ada 602 orang. 3 orang nih, 600. Nah, tinggal di pertahanin aja. Tapi juga masih banyak yang di bawah 300-an. Ya, inilah, dipikirin gimana cara naikinnya ya. Tapi kalau saya ngelihat sekilas sih, soal yang kemarin sebetulnya nggak terlalu sulit, cuman ada beberapa yang memang tricky. Ya, nggak terlalu sulit. Kalau misalkan kalian punya sumber lain buat soal latihan juga silakan ya. Kalau misalkan ada yang mau ditanyain, silakan tanyakan ke saya. Oke, itu perihal TO. Lalu selanjutnya materi teori relativitas khusus yang minggu kemarin. Ada pertanyaan nggak? Kalau misalkan nggak ada pertanyaan, ada nggak? Ada pertanyaan nggak? Kalau misalkan nggak ada pertanyaan, saya lanjutkan ke yang kedua. Ya, maksudnya pertemuan kedua gitu. Terusannya yaitu tentang kesetaraan massa dan energi, massa relativistik, momentum relativistik, dan satu lagi adalah kecepatan relatif. Oke ya, saya mulai aja ya. Oke. Kesetaraan massa dan energi. Ini sebetulnya menarik juga di teori relativitas khusus karena dia mendobrak salah satu teori fisika klasik yang firm banget, yang kuat banget, yaitu kekekalan massa dan kekekalan energi. Jadi menurut fisika klasik, massa itu kekal dan energi itu kekal. Jadi ada kekekalan massa, ada kekekalan energi. Kekal maksudnya bisa tidak bisa dimusnahkan dan tidak bisa diciptakan. Jadi kalau berdasarkan pandangan fisika klasik, massa itu tidak bisa diciptakan dan tidak bisa dimusnahkan. Begitu juga dengan energi, tidak bisa diciptakan dan tidak bisa dimusnahkan. Nah, ini Einstein mengemukakan suatu teori yang mengungkapkan kesetaraan massa dan energi. Artinya, menurut Einstein, boleh saja massa dan energi itu tidak kekal gitu. Kalau misalkan ada massa yang hilang, harus ada energi yang tercipta. Dan kalau ada energi yang hilang, maka harus ada massa yang tercipta. Itu di kesetaraan massa dan energi. Itu ya. Jadi memang pandangan yang lumayan baru, pandangan yang baru, makanya masuknya ke fisika modern gitu ya. Nah, kesetaraannya bentuknya gimana? Ini yang pasti kalian udah pernah lihat lah bentuknya. E sama dengan MC kuadrat. Ini famous banget, di mana-mana biasanya ada tulisan ini M sama dengan MC kuadrat. Dan biasanya menggambarkan tentang ilmu pengetahuan. Nah, ini sebetulnya cerita sedikitnya, si E sama dengan MC kuadrat ini juga kan yang mendasari bom atom. Dengan hilang massa sedikit dari reaksi nuklir, hilang massa sedikit, itu timbul energi yang sangat besar.
Nah, itu yang di akhirnya Einstein juga agak menyesal menemukan ini karena dipakai buat ngebunuh orang, kata dia. Jadi dia ngomong kalau misalkan saya tahu ini dipakai untuk membunuh orang, saya mending nggak menemukan ini, gitu, kata dia begitu. Ini soal E sama dengan MC kuadrat ya. Nah, di sini di pembahasan soal energi itu nanti kita ketemu beberapa jenis gitu. Yang pertama, energi diam. Energi diam itu ya energi ketika bendanya diam. Berarti lambangnya E0 ini adalah M0 C kuadrat. Itu ya. Ini energi diam. Lalu yang kedua, ada yang kita sebut energi. Kalau misalkan bendanya, ini kan kalau bendanya diam berarti energinya energi diam. Sekarang kalau bendanya bergerak, artinya ada energi total atau energi relativistik gitu. Energi relativistik atau energi total. Nah, ini energi totalnya adalah MC kuadrat. Perhatikan di sini saya tulis M0, di sini saya tulis M ya. Nah, ini nanti kita dari sini bisa maju lagi ke satu konsep yang baru, yaitu massa relativistik. Tapi nanti dulu, satu lagi dulu. Energi relativistik atau energi total. Satu lagi adalah energi kinetik. Ini kan energi diam nih. Ini energi relativistik atau energi total. Berarti energi total ini kan jumlah dari energi diam dan energi kinetik. Berarti saya bisa punya hubungan energi diam ditambah energi kinetik, itu jadi energi total atau energi relativistik. Begitu. Sampai sini ada yang mau ditanyakan dulu nggak? Kakak, Yuk. tadi kan di soal pretest ada diam sama linear. Nah, itu ada bedanya nggak? Diam sama linear. Iya kayak Momentum. iya momentum. Momentum ya, kalau diam 0, kalau momentum linear udah jelas. Momentum linear nanti dibahas sih, M kali V. Mana sih? Oke, Yang mana Kak. sih? Ntar, saya lupa tapi. Ntar ya. Ntar lah ya. Ntar kita coba buka soalnya. Oke, Kak. Siap. Silakan, ada pertanyaan lagi nggak? Itu C apaan, Kak? C, ya cepat rambat cahaya di ruang hampa. Oh, minggu kemarin masuk nggak? C itu kecepatan cahaya. Iya. Oh, oke. Silakan, ada pertanyaan lagi nggak? Nah, ini membawa apa? Silakan. Itu maksudnya energi yang musnah itu bener-bener nggak ada gitu. Kenapa? Itu kan kesetaraan massa energi. Itu kan katanya kalau energi itu bisa dimusnahkan gitu. Itu gimana caranya, Kak? Ya, boleh aja dimusnahkan tapi terbentuk massa gitu aja. Pemikirannya. Makanya disebutnya setara. Kebayang nggak? Enggak. Kenapa bisa terbentuk massa, Kak? Ya karena ada energi yang hilang. Jadi boleh aja ada energi yang hilang kalau terbentuk massa. Boleh aja ada massa yang hilang kalau terbentuk energi, gitu aja lah. Kak. Ya. Berarti semakin banyak massa yang terbentuk, semakin banyak energi yang hilang gitu. Betul. Kalau kamu pengen membentuk massa yang besar, berarti energi yang hilangnya harus banyak gitu. Oh, oke. Lebih sering sebetulnya kalau ada massa yang hilang maka terbentuk energi, lebih sering di situ. Karena kalau reaksi nuklir misalkan pasti ada massa yang hilang. Massa yang hilangnya lumayan besar. Sebetulnya pun reaksi kimia dalam bentuk apapun pasti ada massa yang hilang. Tapi biasanya kecil banget. Kalau nuklir itu cukup signifikan untuk ngasih
menghasilkan energi yang cukup kelihatan gitu, cukup besar banget, bisa jadi bom malah. Itu sesimpel ada massa yang hilang doang berubah jadi energi gitu. Gitu sih. Kak, Yuk. kalau massa yang hilang itu nggak kayak misalnya massa itu dibakar gitu, angus gitu. Kalau massa dibakar kan nggak hilang. Oh iya. Kalau massa dibakar kan dia berubah, massanya jadi massa gas, jadi massa abunya, jadi massa, semuanya massanya tetap ada. Cuman kalau dijumlahin awal sama akhir pasti sama kalau berdasarkan fisika klasik. Kalau ini hilang tuh hilang, jadi nggak ada. Tadinya ada jadi nggak ada. Oke? Oke, Kak. Oke, silakan, ada pertanyaan lagi nggak? Berarti nyambung sama radioaktif dong, Kak? Nyambung. Nah, ini nyambung sama radioaktif, nyambung sama fisika inti. Makanya radioaktif sama fisika inti nanti adanya di fisika modern juga gitu. Oke, Kak. Siap. Silakan, ada pertanyaan lagi? Nggak ada ya? Nah, ini yang menarik adalah, lihat, energi diam sama energi total, pasti kan lebih besar energi total. Energi total kan energi diam ditambah energi kinetik, pasti energi total lebih besar. Berarti secara kasat mata aja kita udah bisa melihat bahwa E itu lebih besar dari E0. Berarti MC kuadrat lebih besar dari M0 C kuadrat. Berarti kalau C kuadratnya saya coret, M lebih besar dari M0. Nah, ini membawa kita ke suatu konsep baru yang namanya massa relativistik. Jadi si M ini yang nggak pakai embel-embel itu adalah massa relativistik. Dan hubungannya dengan M0 adalah M sama dengan gamma M0. Gamma lagi, ketemu gamma lagi. Jadi kalau misalkan ini saya masukin ke sini, saya bisa dapatkan E sama dengan gamma M0 C kuadrat. Ya. Dan kalau misalkan saya masukin ke sini, E0 ditambah energi kinetik sama dengan gamma E0. Berarti energi kinetiknya adalah gamma E0 dikurangi E0. Atau gamma min 1 E0. E0-nya itu M0 C kuadrat. Begitu. Sampai situ ada pertanyaan dulu nggak?
Nggak ada masalah? Nggak ada ya? Oke, selanjutnya satu lagi yang mirip bareng sama ini adalah momentum relativistik. Momentum relativistik, lambangnya P sama aja ya. Tapi kalau momentum ya tentu saja nggak ada momentum diam ya. Karena kalau diam momentumnya 0. Ya, momentum itu M dikali V. Berarti M-nya tadi gamma M0. Berarti bisa diganti gamma M0 V. Gitu ya. Nah, momentum relativistik ini ada yang menarik. Hubungannya sama energi gitu. Makanya saya perlu ngasih momentum relativistik. Belum ada masalah ya? Oke, saya lanjut dulu. Sekarang tadi kita udah punya beberapa nih. Saya rangkum dulu. Saya punya E M0 C kuadrat. Saya punya ini E0 ya. Saya punya E gamma M0 C kuadrat. Saya punya EK gamma min 1. Oh, enggak, EK-nya nggak pakai, ntar aja. Saya punya P gamma M0 V. Nah, sekarang coba saya oprek-oprek dulu yang ini nih, yang E ini nih. Kalau misalkan saya pengen kuadrat, E kuadrat kan jadi gamma kuadrat M0 kuadrat C kuadrat. Nah, sementara gamma kan kemarin kita udah punya 1 per akar 1 min V kuadrat per C kuadrat. Kalau saya mau kuadratkan, nah ini kenapa saya kuadratkan supaya gammanya nggak ada akar-akarannya. Jadi gamma kuadrat sama dengan 1 per 1 min V kuadrat per C kuadrat. Kalau disamakan penyebutnya C kuadrat min V kuadratnya, C kuadrat min V kuadrat per C kuadratnya ke atas. Jadi saya bisa tulis gamma kuadrat C kuadrat per C kuadrat min V kuadrat. Sampai sini ada masalah nggak? Kak. Ya. E-nya habis dikuadratin bukannya C pangkat 4 ya, Kak? Sorry, ya betul. Saya yang salah. Thank you. Silakan, ada pertanyaan lain? Belum ada ya? Oke, sekarang ini E-nya sama dengan gamma kuadrat, saya ganti. Jadi C kuadrat per C kuadrat min V kuadrat M0 kuadrat C pangkat 4. Ini E kuadrat ya. Ya udah, biarin aja dulu. Nah, satu lagi saya bisa dapat yang menarik adalah PC saya kuadratkan. Jadi kalau PC kan berarti gamma M0 VC gitu ya. Ini saya kuadratkan berarti gamma kuadrat M0 kuadrat V kuadrat C kuadrat. Berarti saya punya PC kuadrat. Ini adalah gamma kuadratnya C kuadrat per C kuadrat min V kuadrat M0 kuadrat V kuadrat C kuadrat. Lalu C kuadratnya saya kalikan ke sini, V kuadratnya saya ganti ke atas. Jadi saya punya PC kuadrat sama dengan V kuadrat per C kuadrat min V kuadrat M0 kuadrat C pangkat 4. Sampai sini ada masalah nggak? Kak, Ya. Yang di bagian PC itu C-nya dari mana, Kak? Saya kali C aja supaya nanti ada hubungannya itu kalau dikali C gitu. Oh iya. Nah ini nih saya mau ngeliatin sekarang ada hubungannya gitu. Silakan, ada pertanyaan lain nggak? Ada ya? Nah ini saya mau hubungin sekarang. Kalau saya pengen E kuadrat, saya kurangi dengan PC kuadrat. Saya dapatnya apa ya? Berarti C kuadrat per C kuadrat min V kuadrat M0 kuadrat C pangkat 4 dikurangi V kuadrat per
C kuadrat min V kuadrat M0 kuadrat C pangkat 4. Berarti E kuadrat min PC kuadrat. Lihat, nih sama-sama punya M0 kuadrat C pangkat 4. Saya keluarin ya. Berarti saya tinggal yang tersisa C kuadrat per C kuadrat min V kuadrat min V kuadrat per C kuadrat min V kuadrat. Sama dengan M0 kuadrat C pangkat 4. Nah, ini kan jadi C kuadrat min V kuadrat per C kuadrat min V kuadrat. Berarti ini jadi 1. Berarti saya punya E kuadrat min PC kuadrat M0 kuadrat C kuadrat. Ini kan M0 C kuadrat dikuadratkan. Sementara M0 C kuadrat adalah E0. Berarti ini adalah E0 kuadrat. Berarti saya punya E kuadrat sama dengan E0 kuadrat ditambah PC kuadrat. Begitu, ini hubungan yang menarik. Silakan kalau ada yang mau ditanyakan. Nggak ada? Nggak ada yang mau ditanyakan? Oke, nggak ada ya. Satu lagi, konsepnya adalah apa namanya? Kecepatan relatif. Nah, kalau di fisika klasik, kecepatan relatif tuh ya udah tinggal dijumlahin aja. Jadi misalkan gini. Kalau misalkan ini ada benda A, ini ada benda B. Lalu ini ada pengamat. Misalkan pengamatnya X namanya. Lalu A bergerak dengan VA terhadap X, B bergerak dengan VB terhadap X. Gitu ya. Nah, kalau kita mau ngitung kecepatan relatif A menurut B, ini kalau fisika klasik tinggal VA menurut X ditambah VX menurut B. Awalnya A, akhirnya B. Awalnya A, akhirnya B. Tengah-tengahnya bebas, apapun asal sama. Jadi mau misalkan VAP tambah VPB, boleh-boleh aja. Pokoknya tengahnya asal sama. Jadi VA menurut X ditambah VX menurut B. Nah, cuman masalahnya kalau gini, kan kita taunya VB menurut X. Kita harus cari VX menurut B. Gimana cara nyarinya? Paling gampang, bukan paling gampang. Itu mudah nyarinya. Nyarinya dengan menurut X, ini kan VB menurut X nih. Menurut X, B itu kan bergerak ke kiri. Tapi menurut B, X itu bergerak ke kanan. Sehingga saya bisa tulis VXB itu sama dengan minus VBX. Kebayang nggak? Ada masalah nggak? Dan satu lagi,
hati-hati masalah arah kalau kecepatan relatif. Jadi kamu harus tentukan dulu mana positif, mana negatif biar nggak bingung. Kak, ini masih fisika klasik kan ya? Betul, ini masih fisika klasik. Tapi ngerti dulu nggak ininya yang fisika klasik? Soalnya ada hubungannya sama yang fisika modern gitu. Ngerti, Kak. Oke ya. Nah, sekarang di fisika modern bedanya cuma dikit sebetulnya. Masalahnya di fisika modern adalah nggak mungkin si kecepatan relatifnya itu melebihi kecepatan cahaya gitu. Kalau melebihi kecepatan cahaya, artinya kamu bisa ngelihat benda tersebut nyusul cahaya. Sementara cahaya menurut setiap orang dilihatnya sama, berarti nggak mungkin dong kecepatannya lebih dari kecepatan cahaya gitu. Sehingga kecepatan A terhadap B, jadi kecepatan A menurut pengamat B, ini atasnya sama sebetulnya, VAX ditambah VXB. Cuman bawahnya dikasih tambahan 1 plus VAX dikali VXB per C kuadrat. Begitu. Cuman bedanya itu doang. Hati-hati masalah plus minus. Karena arahnya menentukan. Jadi kamu harus tentukan dari awal arah plus minus yang kamu mau ambil tuh kemana. Silakan kalau ada yang mau ditanyakan dulu. Kalau nggak ada, kita coba soal. Kalau saya yang VXB sama dengan min VBX masih kurang gitu, Kak. Oke, sekarang gini. Kalau misalkan kamu lagi naik mobil. Terus sini ada pohon. Di pinggir jalan pohonnya. Ini menurut, misalkan mobilnya lagi bergerak ke kanan ya. Mobil menurut pohon. Nah, menurut pohon, mobilnya lagi bergerak ke kanan. Oke? Jadi, mobilnya mendekati pohon. Tapi, menurut mobil, pohonnya yang mendekati mobil. Nah, sekarang menurut pohon, mobilnya bergerak ke kanan. Menurut mobil, pohonnya bergerak kemana? Kemana? Ke kiri. Ke kiri. Karena ke kiri, maka dia berlawanan arah gitu. Kalau berlawanan arah, artinya cuma minusnya aja. Tapi besarnya pasti sama. Besar kecepatannya pasti sama. Cuman dia berlawanan arah aja. Sehingga saya bisa tulis V mobil menurut pohon itu sama dengan minus V pohon menurut mobil. Arah besarnya sama, tapi arahnya berlawanan gitu. Cukup bisa dimengerti nggak? Bisa, Kak, bisa. Makasih, Kak. Oh, siap. Silakan, ada yang mau ditanyakan lagi nggak? Kak, Ya, Kak, saya kurang paham yang rumus VAB sama dengan VAX plus VXB per 1, bla 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 itu, Kak. kenapa? Yang di fisika modern. Kenapa? Saya bingung itu dapat per 1 plus VAX Oh, kali VXB per C-nya itu dapat dari mana? itu konsekuensi logis. Jadi gini, itu modifikasinya Einstein terhadap relativitas di fisika klasik. Jadi yang sebelah kiri itu kan sebetulnya ngomongin relativitas juga, tapi kecepatan relatif. Gitu. Maksudnya di fisika klasik juga ada kecepatan relatif. Nah, Einstein itu mengubah sedikit, memberi modifikasi di fisika modern supaya sebagai konsekuensi logis,
karena kecepatan itu nggak mungkin lebih dari kecepatan cahaya gitu. Menurut Einstein begitu. Nah, dimodifikasinya dengan cara dikasih per itu gitu. Itu konsekuensi logisnya aja. Konsekuensi logisnya datangnya dari mana? Saya nggak bisa jelasin pakai ranah SMA, pakai level SMA. Jadi mending udah aja terima aja dulu sementara. Ya Kak, makasih Kak. Oke. Nah, ini juga berlakunya cuman kalau sejajar ya. Jadi kalau kecepatannya sejajar. Kalau kecepatannya nggak sejajar, repot lagi. Kak, Ya. kenapa kayak energi di sini kayak di fisika modern tuh hubungannya sama cahaya, Kak? Nah, itu ininya itu menariknya itu konsepnya Einstein yang tidak terbukti benar, tapi nggak terbukti salah gitu. Makanya si postulat itulah. Makanya cukup revolusioner karena kok bisa sih menghubungkan itu gitu. Ternyata memang ada hubungannya dan hubungannya nggak salah gitu. Untuk ya kalau mau cari-cari lebih lanjut ya cari-carilah, saya juga nggak tahu jelas kenapa jadi ada C kuadratnya. Cuman itu kayak itu adalah sebuah ide yang dilontarkan oleh Einstein gitu. Dan ternyata idenya nggak salah. Oke ya? Silakan kalau ada yang mau ditanyakan lagi. Oke, kalau nggak ada saya masuk soalnya. Ntar saya lupa soalnya kodenya, bentar ya. Ya, nomor 1 nggak ada gambarnya. Udah ya, kita skip dulu. Nomor 2, nah nomor 2. Tolong bacakan. Iza tolong bacakan, Za. Jika sebuah partikel yang massa diamnya m bergerak dengan kecepatan 3/5c, maka pernyataan berikut yang benar adalah Oke. 1. Ntar dulu. Kalau V-nya 3/5c, gamanya berapa ya? 5/4. Betul. Oh, udah tinggal cek satu-satu ya. Nomor 1. Momentum linearnya 3/4 mc. Ini hati-hati ya, m-nya di sini massa diam. Jadi m0 sebetulnya, tapi dia menuliskannya m0-nya itu m gitu. Jadi hati-hati. Ini nomor 1, momentum linear. Momentum linear adalah P. Ini M kali V atau gamma M0 V. Udah tinggal masukin. Gamanya 5/4. M0-nya M0
biarin aja V-nya 3/5C. Berarti, kok 3-nya yang coret, 5-nya yang coret ya. Berarti P-nya adalah 3/4 M0C. Betul salah? Betul salah? Betul, Kak. Betul ya. Ini M-nya soalnya massa diam ya. Lanjut, nomor 2. Energi kinetiknya 1/4 MC kuadrat. Energi kinetik itu adalah sama dengan gamma min 1 E0. Berarti energi kinetiknya itu adalah 5/4 dikurangi 1, E0-nya M0C kuadrat. Berarti energi kinetiknya 1/4 M0C kuadrat. Betul ya? Lalu yang nomor 3. Energi totalnya 5/4 MC kuadrat. Berarti E itu adalah gamma E0. Berarti E-nya 5/4 M0C kuadrat. Betul juga ya? Lalu yang nomor 4, energi diamnya MC kuadrat. Udah pasti betul. Karena E0 itu M0C kuadrat. Berarti 1, 2, 3, 4 semuanya benar. Silakan nomor 2 kalau ada yang mau ditanyakan. Nomor 2 ada yang mau ditanyakan, Kak? Kalau nggak ada, saya lanjut nomor 3. Tapi nggak tahu nomor 3 energi bukan ya? Ya, maksudnya yang hari ini. Ini saya clear ya? Oh, nomor 3 kecepatan relatif. Tolong bacakan siapa ya? Loh, kok hilang? Randini aja deh, Din. Tolong bacakan, Din. Menurut pengamat yang mendekatinya dari arah yang berlawanan, masing-masing adalah pesawat. Loh, kok kemiut? Din? Iya, Kak. Kok kemiut? Ulang lagi deh, Kak. Ya, sok. Menurut pengamat di sebuah planet, ada dua pesawat antariksa yang mendekatinya dari arah yang berlawanan. Masing-masing adalah pesawat A yang kecepatannya 0,5 C dan pesawat B yang kecepatannya 0,4 C. Menurut pilot pesawat A, besar kecepatan pesawat B adalah... Oke, ini ada pengamat ya. Ada pengamat di bumi. Bukan di bumi, di planet. Anggap aja pengamatnya X. Ada dua pesawat antariksa. Ya. Anggap aja yang ini A, yang ini B.
Ini VA menurut X. Ini VB menurut X. Nah, kamu pilih dulu mau ke kanan positif atau mau ke kiri positif? Kanan positif. Kanan positif ya. Berarti kiri negatif ya. Nah, berarti kalau mau ditulis lengkap, VAX itu 0,5C. Tapi VBX itu minus 0,4C karena arahnya ke kiri. Berarti kita bisa tahu dari sini VXB itu 0,4C. Nah, sekarang tinggal hitung aja pakai yang kecepatan relatif. Berarti VAB menurut pilot A besar kecepatan pesawat B, berarti VBA ya. Tapi sebetulnya VBA itu sama dengan minus VAB, jadi kita ngitung besarnya aja. Dan ini cuma ngitung besarnya doang. Berarti saya pakai VAB aja ya. Berarti VAX ditambah VXB dibagi 1 plus VAX dikali VXB per C kuadrat. Berarti saya punya VAB sama dengan VAX-nya adalah 0,5C ditambah VXB-nya adalah 0,4C dibagi 1 plus 0,5C dikali 0,4C per C kuadrat. C kali C kuadrat dibagi C kuadrat habis. 0,5C tambah 0,4C, 0,9C dibagi 0,5 dikali 0,4 tuh 0,2. 0,2 ditambah 1 berarti 1,2. Kalau dibagi 0,3 berarti 3, 4. Berarti VAB-nya 3/4C atau 0,75C. Jawabannya yang D. Silakan kalau ada yang mau ditanyakan. Kayak itu tadi kenapa minusnya hilang ya? Minusnya hilang yang mana? 0,4. Ya kan itu VBX minus 0,4C. VXB-nya kan minus dari minus 0,4C. Ya nggak? Oh iya Kak. Oke ya? Jadinya jadi plus ya? Ya betul. Nah ini kan sebetulnya yang ditanya menurut pilot pesawat A besar kecepatan pesawat B. Jadi sebetulnya VBA. Tapi kalau besarnya sama aja. VAB sama dengan VBA. Kalau besarnya. Cuma nanti kamu kalau mau ngitung VBA nanti kamu dapatnya minus 0,75C. Kenapa bisa minus? Karena dengan acuan yang kita pakai sekarang, VA menurut B itu A-nya pasti geraknya ke kanan. Makanya positif. Tapi kalau VB menurut A itu pasti B-nya geraknya ke kiri, makanya nanti dapatnya negatif. Gitu doang bedanya. Kak, itu kenapa yang dihitungan VBX-nya diganti jadi VXB ya? Kenapa nggak pakai yang VBX? Enggak, itu justru itu mulainya kan dari sini. Kan mulainya dari sini. Aduh, ya udahlah. Ini mulainya dari sini nih. Awalnya A, akhirnya B, tengahnya bebas asal sama. Awalnya dari fisika klasik gitu. Dimodifikasi. Jadi yang ini juga kita harus ngikut. VAX ini VXB. Oke, Kak, makasih, Kak. Siap. Silakan, ada pertanyaan lain nggak? Kak. Ya. Bisa nggak kalau misalnya kita simpulin kalau mendekati pengamat itu positif, kalau menjauhi itu negatif? Belum tentu. Ini dua-duanya mendekati pengamat. Tapi yang satu positif, yang satu negatif. Iya nggak? Iya, Kak. Iya, nggak bisa ya jadi ya. Oke, Kak. Siap. Lihat kiri kanan aja. Lihat arah kecepatannya aja kiri kanan. Lebih gampang kok. Jadi kalau bikin acuan, kiri kanan langsung pasti dapat kok. Oke ya? Kak. Yo. Jadi ini pengamatnya kan X. Itu dia dari jauh ya kayak? Ya, bisa dibilang. Oke, Kak. Nggak penting juga sih sebenarnya dari jauh atau enggak. Tapi dia mengamati, gitulah. Kak, berarti kalau searah gimana, Kak? Kalau searah ya berarti tinggal minus, yang satu minus saja.
Jadi ininya VBX-nya jadi ya, VBX kalau searah kan berarti VBX-nya positif juga kan? VXB-nya jadi negatif. Ntar tinggal masukin ke sini. Kebayang nggak maksudnya? Cuma tukar doang ya, Kak? Iya, cuman masalah plus minus aja. Cuman Iya. masalah arah aja kan itu mah. Ya, Kak. Masih, Kak. Ya. Silakan, ada pertanyaan lain nggak? Kalau nggak ada, saya maju lagi. Tapi kalau masih ada, silakan tanyakan dulu. Kak, saya mau nanya lagi, boleh? Silakan. Tadi kenapa X-nya harus di tengah-tengahin gitu ya? Maksudnya? Yang di rumus itu, Kak. Yang apa? PAX terus Oh, PXB. Tuh. maksudnya X-nya harus sama. Ya. Maksudnya ininya kan? Iya, Kak. Ya, ininya harus sama maksudnya. Nggak boleh VAP tambah VXB gitu. Kebayang nggak? Iya, Kak. Kenapa itu, Kak? Kenapa Ya, gitu? karena kan harus terhadap pengamat yang sama dong. Sekarang kita bikin kecepatan relatif. Kecepatan relatif A terhadap B. Tapi kita ngebandingin A-nya terhadap pengamat X, B-nya terhadap pengamat Y. Yang nggak bisa dibandingin dong. Kebayang nggak maksudnya? Oh, iya, ngerti, Kak. Kebayang ya? Iya, Jadi ngerti. kalau kita mau ngebandingin A terhadap B, kita tahu A terhadap X-nya gimana, B terhadap X gimana. Sehingga kita jadi tahu A terhadap B itu gimana. Maksudnya tuh gitu. Tengahnya bebas, asal sama. Maksudnya sama pembandingnya. Oh, iya, ngerti, Kak. Masih, Kak. Oke. Silakan, ada pertanyaan lain nggak? Nggak ada? Kalau nggak ada, saya lanjut dulu ya. Nah, nomor 4. Nah, ini tapi kayaknya ada kekurangan soal nih. Kayaknya V-nya setengah akar 3C deh. Kalau Iya Kak, itu setengah akar 3 harusnya. iya, Kalau setengah nggak dapet. iya. Kayaknya ini V-nya setengah akar 3 deh. Salah ketik kayaknya ya. Ya, coba tolong bacakan. Fauzan. Sebuah partikel bergerak dengan laju V sama dengan setengah akar 3C. Jika M0 sama dengan massa diam, M sama dengan massa gerak, EK sama dengan energi kinetik, dan E0 sama dengan energi diam, maka berlaku. Oke. Kalau V-nya setengah akar 3C, gamanya berapa ya? Gamanya berapa? Yo, gamanya berapa? 2/5 bukan nggak? 2/1 dong. Kenapa akar 5? Akar 5 kamu dapat dari mana? Akar 3 kamu kuadratin masa jadi 9? Iya. 2/1 ya? Gamanya 2. Berarti massa bergerak berarti kan M sama dengan gamma M0. Berarti 2M0 ya. Satu lagi energi kinetik. Energi kinetik adalah gamma min 1 E0. Berarti 2 min 1 dari 1 E0. Gitu ya. Berarti jawabannya yang E. M-nya 2M0, EK-nya sama dengan E0. Silahkan nomor 4, ada masalah nggak? Oke ya, nomor 4 oke ya. Silakan nomor apa? Aduh, hilang, keburu dihilangin. Oh iya, udah dong. Ya udah. Nomor 5. Nah, ini coba nomor 5. Ini nomor 5 lumayan menarik. Chris, coba Chris bacain aja. Christian. Sebuah pesawat bergerak dengan laju relativistik V terhadap bumi. Sebuah peluru bermassa diam M ditembakkan searah dengan pesawat dengan laju V relatif terhadap pesawat. Menurut pengamat di bumi, energi kinetik peluru itu 8 mc²/5. Jika C adalah laju cahaya, besar V adalah. Oke.
Ini menarik. Jadi ada pesawat bergerak dengan laju relativistik v terhadap bumi. Jadi ada orang di bumi nih, gitu ya. Lalu ada pesawat, gitu ya. Ini misalkan pengamatnya saya sebut X. V pesawat terhadap X itu V. Lalu ada peluru. Sebuah peluru bermassa diam M ditembakkan searah dengan pesawat dengan laju V relatif terhadap pesawat. Jadi ada peluru yang kecepatannya V juga terhadap pesawat. Jadi misalkan pelurunya saya sebut B aja ya, bulat deh. Ini pesawat, ini B, bulat. Atau ini roket gitu ya. Roket aja lah ya. Ini roket terhadap X sama dengan V. Ini roket, ini peluru. Ini V peluru terhadap roketnya V gitu ya. Nah, menurut pengamat di bumi, energi kinetik peluru itu 8 mc kuadrat per 5. Berarti dari situ kita bisa tahu ini ya, kita bisa tahu V peluru menurut X. Nah, sekarang gini. Energi kinetik 8 mc kuadrat per 5. M-nya M0 ya, ini berarti 8 M0 sebetulnya. Saya sebut M0 aja supaya nggak ketukar ya. Sementara energi kinetik adalah gamma min 1 M0 C kuadrat. Ini sama dengan 8 per 5 M0 C kuadrat. Gitu. Berarti saya punya gamma sama dengan 8 per 5 ditambah 1. Berarti 13 per 5. Kalau gammanya 13 per 5, V-nya berapa ya? Belas per 15. 12 per? 13. 13 C gitu ya. Nah, ini adalah V peluru menurut X. Berarti kita harus cari dulu. V peluru menurut X itu adalah V peluru menurut roket ditambah V roket menurut X dibagi 1 plus V peluru roket dikali V roket X dibagi C kuadrat. Gitu ya. Nah, berarti ini kita punya 12 per 13 C itu sama dengan V peluru terhadap roketnya V. Ini nih. Berarti V ditambah V per 1 plus V dikali V per C kuadrat. Ini kalau saya samakan penyebutnya, berarti saya punya 12 per 13 C, atau saya kalikan ke sini aja deh. 1 plus V kuadrat per C kuadrat sama dengan 2V. Nih saya coret 6. Berarti saya punya 1 plus V kuadrat per C kuadrat. Ini saya bagi ke sana. Jadi 13V per C. Atau saya bisa tulis V kuadrat per C kuadrat dikurangi 13V per C ditambah 1 sama dengan 0. Lalu saya misalkan aja. Misal V per C sama dengan K. Berarti jadi K kuadrat. Oh, sorry, ini 6C. 6-nya. Jadi ini 13 per 6. K kuadrat min 13 per 6K plus 1 sama dengan 0. Kalau saya kali 6, K kuadrat, 6K kuadrat min 13K plus 6 sama dengan 0. Dikalikan 36 dijumlahkan min 13. Berarti 6K min 9, 6K min 4 per 6. Sama dengan 0 gitu ya. Berarti saya punya, kalau dibagi 3 jadi 2K min 3. Ini jadi, kalau dibagi 2, 3K min 2 sama dengan 0. Berarti 2K min 3 sama dengan 0 atau
3K min 2 sama dengan 0. Kalau 2K min 3 sama dengan 0, artinya 2K sama dengan 3, K-nya 3/2. Berarti V per C sama dengan 3/2. V-nya 3/2C. Nggak mungkin. Karena lebih dari kecepatan cahaya. Nggak mungkin ya. Berarti 3K sama dengan 2. Berarti K-nya 2/3. Berarti V per C sama dengan 2/3. Berarti V-nya 2/3C. Nah, yang ini boleh nih. Berarti V-nya 2/3 C atau 2C/3 gitu ya. Jawabannya yang D. Silakan kalau ada yang mau ditanyakan. Nah, ini soal relativitas yang tingkatnya medium dan lumayan gitu, nggak gampang-gampang banget. Kalau dari kemarin kita nemu soalnya gampang terus. Kak, Ya, kan tadi kata kakak kalau searah jadinya dikurang ya kak. Itu kenapa jadinya V tambah V kak? karena ininya bukan dikurang sih sebetulnya. Kalau dikurang itu lihatnya acuannya. Kalau yang tadi itu kan dua-duanya acuannya terhadap X. Kalau yang ini kita punya yang satunya acuannya terhadap roket juga. Kebayang nggak? Jadi pas kita masukin ke sini ini udah align semua. V peluru terhadap roket kita udah punya V. V roket terhadap X kita juga udah punya V. Dan searah dua-duanya ke kanan, ya udah nggak ada yang perlu kita ubah gitu. Kalau yang tadi yang satu dua-duanya terhadap X. Kebayang nggak? Iya kak. Nah, sip. Silakan kalau ada pertanyaan lagi. Kalau nggak ada, saya masuk ke soal yang minggu kemarin yang ada ininya, yang ada apa? Yang ada energinya. Silakan kalau ada yang mau ditanyakan. Nggak ada? Ada ya? Ini saya clear dulu. Chris, sudah belum Chris? Udah. Udah. Clear ya? Di sini deh. Ya, ini ya. Nah, ini. Agar energi kinetik benda bernilai 25% energi diamnya. Dan C adalah kelajuan cahaya dalam ruang hampa. Maka benda harus bergerak dengan kelajuan. Oke, energi kinetik 25% energi diamnya. 25% tuh kalau mau dijadiin pecahan berapa ya? 4. 1/4. Sementara kita tahu energi kinetik adalah gamma min 1 E0 sama dengan 1/4 E0. Berarti E0-nya kalau saya coret, ini min 1-nya pindah ruas ke kanan jadi plus 1. 5/4. Kalau gamanya 5/4, V-nya berapa ya? 3/5. 3/5 C-nya. C-nya jangan lupa ya. Berarti jawabannya yang C. Gampang ya?
Silakan nomor 3, ada yang mau ditanyakan nggak? Aman ya? Saya clear ya. Nomor 4-nya sama persis. Nomor 5 udah. Udah, berarti materi teori relativitas khusus udah habis. Tinggal kalian kalau misalkan ada soal-soal yang kalian mau tanyakan, silakan. Ini masih ada 15 menit lagi. Jadi alhamdulillah sebelum waktunya udah beres. Kalian di sekolah pada bahas apa sih? Ini materi ini. Materi ini. Yang lain? Oh, saya listrik. Listrik apa? AC. Masih AC. Kayaknya nggak masuk sini deh. Wah, lama banget listrik AC. Aku udah ini radioaktif. Udah radioaktif, tapi ininya udah beres berarti. Relativitas khususnya udah beres. Relativitas sama apa satu lagi itu? Apa? Radiasi benda hitam. Ya, radiasi benda hitamnya udah. Oke ya. Ya mudah-mudahan dapat pemahaman tambahan lah ya. Kalau yang dari sekolah. Ada masalah nggak? Kalau misalkan ada nemu masalah, ada soal yang nggak bisa dijawab atau gimana, coba. Kalau nggak ada ya kita ngobrol-ngobrol aja ini 15 menit terakhir ini. Enggak, kayaknya aku ada deh. Bentar. Coba. Itu udah keluar ya jadwal pendaftaran ya? Bentar ya. Tadi saya lihat 7 Februari sampai 12 Maret registrasi akun LTMPT. Udah belum? Kalau yang anak sekolah udah itu yang itu kan kali alumni. Oh, itu udah termasuk ke itu ya, udah termasuk yang SNMPTN ya? Iya. Pendaftaran UTBK dan SBMPTN 15 Maret sampai 1 April. 15 Maret sampai 1 April tuh pendek loh. Berarti cuma 2 minggu loh. Kamu harus jangan lupa ntar mau tes lupa daftar kan konyol juga ya. Dan sekaligus lagi ya. Jadi kalau yang 2019 kan UTBK dulu, baru setelah itu SBMPTN. Kalau ini sepertinya mirip sama 2020 ya. Sama yang perlu kalian pikirin juga, kalian milih ikut yang gelombang 1 atau gelombang 2. Ini tapi kalian cuma berhak 1 kali tes kan ya, yang tahun ini ya? Iya, Kak. Ya, Kak. Ya, kalau yang 2019 kan 2 kali. Ini 1 kali tes, gelombang 1 dan gelombang 2 ini kalau belajar dari 2019 sebetulnya jadi banyak soal bocor. Ketika dia kan 2 gelombang juga. Jadi banyak soal bocor tuh ketika di gelombang yang berikutnya. Cuman pertanyaannya adalah coba tanyain ke diri kamu sendiri, apakah dengan soal bocor tersebut tuh kamu jadi lebih pede atau malah jadi nggak pede? Kamu lebih senang tes di awal atau lebih senang tes di akhir? Itu kan beda orang beda ya. Beda orang beda preferensi. Kalau saya sih sebisa mungkin nggak terganggu sama bocoran, karena belum tentu bocoran itu benar gitu. Kalau salah, kamu terlalu terfokus sama bocoran, misalkan kamu ikut gelombang 2, terus kamu nunggu bocoran, terus bocorannya ternyata
ternyata soal di gelombang 2 sama sekali berbeda sama soal di gelombang yang pertama. Itu kan malah jadi bumerang buat kamu, karena kamu malah jadi terfokus sama bocorannya gitu. Kak, itu udah ada di chat, Kak. Siap. Mana chat mana? Oh, chat ini. Iya, Zoom. Oke. Download. Aduh. Loh. Bentar. Ya. Bentar dulu, saya terusin dulu dikit ya. Apa namanya? Jadi kamu harus milih mau gelombang 1 atau gelombang 2 itu tergantung sebetulnya tergantung kamunya aja. Persiapannya nambah itu kan cuma nambah seminggu 2 minggu ya. 2 minggu apa seminggu tadi ya saya. Nambah seminggu lah ya kira-kira ya. 2 minggu lah ya, 2 minggu. Nambah 2 minggu itu nggak, kalau berdasarkan persiapan menurut saya nggak akan bisa nambah banyak. Tinggal pilih aja kamu mau tes duluan atau tes akhiran. Sama setelah itu, setelah UTBK, kalau kamu memang ngejar PTN dan kan jalur masuk kan nggak cuma SBMPTN doang, nggak cuma UTBK doang. Kalau misalkan kalian memang ngejarnya PTN dan berencana ikut mandiri, jangan berhenti. Maksudnya jangan berhenti itu jangan ngerasa udah UTBK terus gue bisa bebas. Nah, enggak. Itu lanjut tuh mandiri itu kalau misalkan kamu, jadi kamu harus nyiapin mental juga buat siap buat ujian mandiri gitu. Kalau misalkan kamu memang berniat buat ikutan mandiri. Jadi nggak berhenti di UTBK aja gitu. Oke ya, nih coba saya jawab pertanyaannya si Ojan dulu, bentar. Yang mana, Jan? Yang salah aja, Kak. Yang salah. Itu saya main asal tembak aja soalnya saya nggak ngerti cara ngerjain. Oke. Setelah 63 hari, ini mah radioaktivitas. Saya nggak tahu ini. Bukan nggak tahu. Saya belum ajarin ini mah. Oh. Enggak, soalnya kata kakak kan boleh nanya apa aja. Ya udah saya pilih itu. Ya nggak apa-apa sih, boleh nanya apa aja. Ya udah, ini saya jawab dulu aja ya. Oke. Setelah 63 hari, masa iodium 131 yang memiliki waktu paruh 7 hari tinggal memiliki massa 20 gram. Massa awal unsur tersebut, nah berarti ini kan setelah 63 hari. 63 hari itu kan berarti 7 hari kali 9. 7 hari kali 9. Berarti dia sudah, ini waktu paruh itu adalah waktu yang dibutuhkan si zat radioaktif untuk meluruh menjadi setengahnya dari semula. Jadi misalkan awalnya 1 kilogram, nah jadi setengah kilogram itu dalam waktu berapa lama? Nah itu akan selalu sama. Jadi waktu untuk mencapai setengah dari semula itu akan selalu sama. Makanya kita sebut waktu paruh. Lambangnya T setengah. Ini adalah 7 hari. Nah sekarang 63 hari. 63 hari itu kan berarti 9 kali 7. Artinya dia sudah 9 kali menjadi setengahnya. Berarti ini setelah 63 hari massanya 20 gram. Artinya 63 dikurangi 7 itu 56. Di hari 5 ini 20 gram. Di hari ke-56 dia 40 gram gitu. Di hari ke-49 itu dia 80 gram. Di hari ke-42 itu dia 160 gram dan seterusnya. Berarti kan saya kali 2 kali 2 kali 2 kali 2 terus kan sampai hari ke-0 yang ditanyakan awalnya. Hari pertama lah, bukan hari ke-0, hari pertama. Nah, berarti ke sini kan 1 2 3
Ntar ada 6 lagi, berarti 9. Berarti awalnya itu adalah 20 dikali 2 pangkat 9. Berarti jadi 2 pangkat 10 dikali 10. 2 pangkat 10 itu adalah 1024. 0 kilogram. Gram. Karena 20-nya 20 gram. Berarti kalau dalam kilogram 10,24 kilogram. Gitu deh. Kak, berarti yang harinya itu jadi kayak dibagi 7, terus yang masanya itu dikali 2 kali 2 kali 2 gitu ya? Ya betul, karena jadinya setengahnya aja, setengah kali semula aja. Soalnya aku tadi kerjainnya yang iodium 131, itu maksudnya. Bingung di situ. Oh, itu cuman ini doang, maksudnya iodium 131 tuh radioaktif gitu. Kan ada iodium yang enggak radioaktif. Oke, Kak. Makasih, Kak. Siap. Silakan kalau ada pertanyaan lagi. Masih ada 5 menit, tapi tinggal 5 menit sih. Kalau misalkan kalian mau nanya-nanya silakan. Kak. Ya. Saya mau nanya, tapi OOT lah. Apa? Kalau belajar itu mendingan kayak begadang atau enggak ya? Nah, itu tergantung. Tiap orang beda-beda itu. Kalau ada orang yang senang belajarnya pagi-pagi. Tidur terus jam 3 bangun terus belajar. Ada yang gitu. Ada yang senang belajarnya begadang. Ada yang kalau siang nggak bisa fokus. Kalau pagi nggak bisa fokus. Fokusnya cuma bisa siang. Beda-beda tiap orang. Itu harus kamu nemuin sendiri. Saya nggak bisa suruh. Kalau saya sih yang penting, mau kamu mau belajar mau gimana pun, mau kapan pun, waktu istirahatnya yang cukup. Kalau kamu misalkan mau begadang, tidurnya yang lama. Maksudnya jangan motong waktu tidur. Waktu tidurnya diusahakan tetap waktu istirahatnya 6-8 jam lah sehari. Itu sih. Kalau saya pribadi, saya nggak suka belajar pagi-pagi. Maksudnya pagi-pagi itu misalkan tidur dulu terus bangun terus langsung belajar, enggak. Kalau saya milih begadang kalau saya. Karena di malam hari saya lebih bisa fokus karena sepi. Kalau saya begitu. Kalau subuh bukannya sepi juga? Tapi kan ada azan awal lah, ada orang. Ini kan sebelah rumah saya masjid ya. Jam 3 ya udah azan awal. Nggak mungkin banget. Nggak mungkin bisa sepi lah. Dan kalau beda sepinya sama jam 11, jam 12 gitu. Nah, tapi sekarang kebanyakan mandiri juga pakai itu, Kak. Pakai UTBK ya? Pakai UTBK, iya. Syaratnya. Ya, soalnya mereka nggak ribet. Tapi pasti ada lah yang masih tes. SIMAK gitu masih ada lah pasti. SIMAK pakai UTBK juga, Kak? SIMAK pakai UTBK? Pakai. UGM pakai tes, Kak. Apa? UGM pakai tes, nggak pakai. Ya oke, bagus lah. Itu SIMAK tuh sebetulnya, aduh sayang banget tuh. SIMAK tuh biasanya banyak soal bagus. Banyak soal yang ya bukan, ya sebetulnya bukan bagus sih. Susah. SIMAK tuh banyak soal susah. Makanya menarik sebetulnya. Tapi soal SIMAK pakai UTBK saya baru tahu. Ya sudah. UGM tesnya online atau offline? Nggak mungkin offline sih, nggak bakal berani offline. Kayaknya online sih. Ya, nggak mungkin berani offline. Ya udahlah. Ya, lihat aja jurusan yang kamu pengen, universitas yang kamu pengen. Kalau misalkan kamu harus kuliah tahun ini, siapin cadangan. Karena kan, ya kalau dikasih yang bagus sih kita senang-senang aja. Kalau dikasih lulus mah nggak ada yang nggak seneng. Tapi kalau dikasihnya nggak lulus kan kita harus nyiapin apa yang terburuk yang bisa terjadi gitu. Itu kalian harus siapin juga cadangan. Kalau misalkan kalian perlu kalian harus les tahun ini, kalian harus kuliah tahun ini gitu ya.
Tapi kalau misalkan kalian gap year ya gap year lah, nggak usah ada rasa malu dan lain-lain, karena memang sebetulnya memang yang lulus kan pasti lebih dikit daripada yang nggak lulus. Berdasarkan statistik tuh yang lulus paling cuma sekitar 20%-an, kalau saya nggak salah. Atau bahkan 16% ya, lupa. Pokoknya memang kecil. Terus satu lagi, undangan. Biasanya itu ngeganggu mental. Ketika kamu dapat undangan, kamu harus mindset kamu harus kamu ubahnya. Pokoknya undangan ini lotre aja. Kalau dapat alhamdulillah, kalau enggak ya udah lupain. Soalnya kalau kamu SNMPTN terus kamu ya masukin undangan terus ternyata nggak lolos dan kamu sangat ngarep dari situ, mentalnya bisa jatuh dan malah ngaruh ke UTBK-nya jadi nggak perform malah kamu. Oke lah ya, sepertinya cukup. Nanti kalau misalkan ada yang mau ditanya-tanyakan lagi, silahkan tanya ke saya langsung. Yang hari ini saya tutup dulu ya. Oke, terima kasih atensi kalian sore ini. Mudah-mudahan pertemuan kalian bermanfaat. Sampai jumpa. Selamat sore. Sore, Kak. Makasih ya, Kak. Kak. Yuk.